Kadang-kadang pujian dan lagu yang indah sudah menjadi suatu firman Tuhan yang meneguhkan hati kita. Ya. Itu sebabnya saat pujian dan lagu yang begitu indah bisa mengobarkan hati kita untuk makin mengasihi Tuhan dan makin menyatakan bagaimana kita seharusnya beriman. Saudara-saudara, hari ini saya sengaja memilih dari kitab Roma pasal 12. Mari kita melihat Roma pasal 12. Ini adalah ayat yang terkenal dan saya mengajak Anda memperhatikan ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Tema kita hari ini adalah jiwa yang berkorban. Saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 1, saya mengajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekitar tahun 1960-an, ada seorang Amerika tergerak hatinya untuk datang ke Papua. Nama orang ini adalah Don Richardson. Dia pingin sekali untuk memberitakan Injil kepada orang Papua. Lalu dia datang ke Papua. Nah, waktu itu beberapa tahun kemudian setelah tahun 60 baru saya lahir. Setelah mengunjungi Papua, rupanya dia pergi ke suatu daerah namanya suku Dani, suku Asmat dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam bukunya yang dia tulis, dia mengungkapkan, ini adalah orang-orang pengayau. Orang-orang pengayau adalah orang-orang yang bisa membunuh orang lain dan bisa juga memakan orang. Ini merupakan hal yang menakutkan. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, di dalam usahanya untuk memenangkan mereka, rupanya dia tidak terlalu kenal budaya mereka. Ada suatu peristiwa di mana dia memberitakan Injil. Di situ dia mengungkapkan bagaimana Kristus yang memiliki 12 murid termasuk Yudas, akhirnya dijual, dikhianati oleh Yudas. Kemudian Tuhan Yesus salibkan. Nah, saudara-saudara, kisah ini sebenarnya dia sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu harapan. Mereka kemudian tergerak hatinya dengan apa yang dilakukan oleh Kristus yang rela mati berkorban untuk mereka. Dan memang setelah dia selesai khotbah, jemaat bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Kisah yang menakjubkan. Dan kemudian Don Richardson bergembira karena mereka menyambut cerita dengan gembira. Hati dia selama bertahun-tahun sudah rasa sedih karena di tempat-tempat lain teman-temannya sesama misionaris sudah mengumpulkan jemaat. Ini adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi yang saya sebut jemaat kali ini adalah orang-orang kumpul mendengarkan dia. Tapi mereka belum percaya Tuhan. Lalu kemudian Don Richardson tanya mereka, apa yang membuatmu tertarik dengan cerita ini? Wah, kami baru tahu di Alkitab ada kisah yang mirip budaya kami. Maksudmu? Di dalam budaya kami punya budaya yang hebat sekali. Yaitu makin kita pinter, makin kita jago, makin kita lihai menipu teman, maka orang itu dianggap orang kelas atas. Dan kami heran, di sini ada Yudas yang bisa menipu Tuhan Yesus. Hebat, Yudas memang seorang hebat. Waduh, saudara bisa bayang, langsung perasaan hatinya frustasi, down yang luar biasa. Dia tidak mengira bahwa dengan memberitakan kisah itu, mereka menjadi pemuja-pemuja Yudas. Wah, dia bingung sekali. Ya, dia masih bersyukur dia tidak ditebang kepalanya, dikhianati mereka, dan kemudian dimakan dagingnya. Beberapa waktu kemudian terjadi suatu peristiwa. Dua suku itu ternyata berperang.
Dan saat akan perdamaian, mereka dengan bangga mencitrakan pada Don Richardson. Lihat, kami punya budaya yang mungkin di dunia lain tidak pernah ada. Di budaya lain tidak ada. Apa itu? Dua suku ini akan bisa berdamai kalau mereka betul-betul saling trust satu sama lain. Dan tanda trust itulah satu suku menyerahkan anak mereka kepada suku yang lain. Resikonya dibunuh, resikonya dianiaya. Tetapi jikalau dua suku itu betul-betul mau berdamai, suku yang satu betul-betul memelihara anak itu. Dan selama anak itu hidup, suku itu berdamai. Dan kejahatan yang paling besar yang bisa dinilai di dalam suku kami adalah jika ada orang menyakiti anak ini. Ketika orang itu menyampaikan kisah itu, langsung Don Richardson ingat sesuatu hal. Ada sesuatu gambaran di Alkitab yang mirip ini. Wah, langsung dia kumpulkan orang-orang. Hei saudara-saudara, tahu tidak? Anda sedang bermusuhan bukan dengan suku lain, dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kepadanya kita bersalah, justru Tuhan mengutus anak perdamaian, yaitu Yesus Kristus. Wah, di situ orang baru melotot, baru kaget. Kalau begitu Yudas bukan orang yang kita puja, dia adalah orang yang jahat sekali. Karena Kristus yang anak pendamaian itu dikhianati oleh Yudas. Saudara, singkat cerita, suku Dani, suku Asmat mulai berduyun-duyun percaya Tuhan. Nah itu saudara saya dengar itu waktu remaja. Dan itu menjadi suatu hal yang menyentuh hati saya. Dan ketika kisah itu, kemudian saya ingat, saya mulai berpikir, apa yang mendorong Don Richardson dari Amerika yang begitu maju, datang ke Papua yang begitu primitif dan terpencil. Dengan risiko, dia dibunuh. Dengan risiko, istrinya dibunuh. Dengan risiko, anaknya dibunuh. Ini adalah suatu risiko yang luar biasa. Saya kagum ketika mengingat Don Richardson sebagai misionari memiliki jiwa yang berkorban begitu hebat. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa orang yang memiliki jiwa berkorban begitu hebat hanya misionari. Tidak. Ada orang-orang yang berdedikasi dalam politik. Ada yang berdedikasi dalam militer. Ada orang yang berdedikasi dalam perjuangan lingkungan hidup. Dan mereka mempertaruhkan jiwa mereka. Rela mengorbankan jiwa. Ketika mereka sadar siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Nah saudara, ketika saya mendapatkan tema jiwa yang berkorban, ini hal yang menarik untuk kita pikirkan. Apakah yang menjadi penyebab sehingga orang memiliki jiwa yang berkorban? Sama-sama orang Kristen, kenapa yang satu tidak memiliki jiwa berkorban? Kenapa yang lain memiliki jiwa berkorban? Yang satu memiliki jiwa berkorban yang besar, yang satu memiliki jiwa yang berkorban yang jauh lebih besar. Apakah yang menyebabkan? Nah saudara, hari ini saya mengajak Anda memikirkan dua sebab penting yang membuat kita, jikalau memahami ayat tadi, kita memiliki jiwa untuk berkorban. Nah saudara, kita akan melihat. Mari kita perhatikan sebab yang pertama. Dua sebab ini perlu kita camkan dalam hati, sehingga kita bisa memiliki jiwa yang berkorban. Mari kita lihat sebab yang pertama. Ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Sebab yang pertama, orang-orang percaya sudah menerima kemurahan Allah. Ini sebab yang pertama. Saudara, hal menerima kemurahan Allah mengingatkan saya, apa yang hebat di dalam menerima kemurahan Allah? Maka ini mendorong saya untuk memaparkan beberapa fakta di mana kita sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan kemurahan Allah. Nah, saudara, saya mengajak kita melihat. Ini adalah suatu gambar di mana Adam dan Hawa, setelah mereka berdosa, mereka diusir dari Taman Eden. Nah, saudara perhatikan, saya waktu pergi ke Paris sempat mengunjungi museum. Dan museum ini adalah di kota yang sama di mana Gustave Doré pelukisnya berasal. Gustave Doré melukis dalam warna hitam putih, berbeda dengan lukisan Michelangelo. Nah, Michelangelo waktu melukis Adam dicipta, begitu indah warna-warninya. Gustave Doré waktu melukiskan Adam diusir Taman Eden di dalam warna hitam putih. Warna yang murung, warna yang kusam. Nah, saudara perhatikan situ, Adam terlihat begitu malu mukanya. Hawa lebih tunduk lagi. Mereka bukan diajak keluar dengan baik-baik, mereka diusir keluar. Dari mana kita tahu diusir? Karena malaikat itu dengan sikap
perang, membawa pedang, dan mengusir. Mengusirnya pun bukan dengan tangan kanan, tangan kiri. Nah, saudara, waktu diusir, Adam semula tuan dari Taman Eden, sekarang harus pergi dari Taman Eden. Nah, saudara, sejak peristiwa itu, apa yang terjadi, saudara? Sejak peristiwa itu, manusia terpisah dengan Tuhan Allah. Nah, saudara, waktu manusia terpisah dengan Tuhan Allah, kenapa manusia tidak ada hak untuk menerima kemurahan Allah? Kenapa manusia tidak ada wewenang untuk menerima kemurahan Allah? Tidak ada kelayakan untuk menerima kemuliaan Allah. Nah, saya akan mengajak Anda melihat apa konsep Paulus sebelum dia menulis kemurahan Allah ini. Nah, saudara, dengan cepat kita akan melihat Efesus 2 ayat 1. Nah, saudara, kalau kita mau mengetahui bagaimana kondisi kita sebelumnya membandingkan dengan yang sekarang, baru kita sadar bagaimana sikap kita terhadap diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 1, saya akan baca beberapa ayat dengan cepat. Saudara, kalau perhatikan di sana, itu ada beberapa hal fakta. Pertama, mati rohani. Ya, kamu dahulu sudah mati rohani. Jadi, jangankan berpikir tentang Allah, keinginan tentang Allah, jangankan itu. Itu semua tidak ada dalam hati kita. Kenapa? Mati rohani. Perhatikan juga dalam Efesus 2 ayat 3, di sana disebutkan, kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Status kita dulu bagaimana? Bukan hanya mati rohani, kita adalah orang-orang harusnya dimurkai Allah. Saya mengajak Anda melihat Roma 5 ayat 6. Nah, saudara, di dalam ayat yang saya tunjukkan ini, mari kita flashback kepada masa lalu kita. Betapa memprihatinkannya. Roma 5 di dalam ayat 6 sana sebutkan, kita dulu orang yang lemah. Saudara, orang yang lemah. Buku-buku yang sekarang self-help yang bersifat menolong diri sendiri, yang mengatakan Anda kuat, Anda mampu, Anda bisa. Asalkan berkeyakinan Anda bisa, Anda mampu, Anda bisa, Anda kuat. Buku-buku ini seandainya dibaca oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan, justru membawa mereka makin jauh dari Tuhan. Karena apa? Mereka tidak merasa lemah. Ini buku yang berbahaya. Apalagi di dalam Roma 5 ayat 8. Di sana disebutkan, ketika kita masih berdosa. Di hadapan Allah yang suci, manusia yang berdosa hanya satu kemungkinan. Dia harus dibinasakan. Ini keadaan kita, saudara. Di dalam keadaan semacam ini, tidak ada kelayakan kita menerima kemurahan Allah. Harusnya kita dibinasakan. Ayat 10. Di sana sebutkan, kita adalah musuh Allah, seteru Allah, lawan Allah. Berhadapan dengan Allah yang begitu perkasa. Kita adalah makhluk-makhluk ciptaan yang tidak berdaya. Harusnya dibinasakan, harusnya dimusnahkan, harusnya mendapatkan hukuman. Saudara, jikalau ada kalimat hanya karena kemurahan Allah, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan suatu kelapasan yang besar. Saja kita melihat kembali Yohanes 3:18. Di dalam ayat ini menyatakan suatu status yang membuat kita sadar, dulu aku begitu buruk. Karena kita adalah terpidana, terhukum. Di dalam Yesaya 53:6, Anda mungkin pernah mendengar kalimat ini. Kita sekalian adalah domba-domba yang tersesat. Satu lagi. Di dalam Efesus 2 ayat 3. Tadi kita baca. Di situ apa? Kita adalah budak setan. Nah, saudara, jikalau fakta-fakta ini tidak pernah kita sadari, jikalau fakta-fakta ini tidak pernah kita ketahui, kita tidak pernah tahu, dulu kita begitu malang, begitu nista, begitu cemar, dan kita begitu berbangga diri dan tanpa kita sadar, kita merasa kita adalah orang selayaknya menerima segala kebaikan dari Tuhan. Tetapi jikalau fakta ini kita sadari, baru kita mengerti, Tuhan, aku tidak layak menerima kemurahan dari Tuhan. Aku tidak layak menerima kebaikan dari Tuhan. Dan jikalau tidak ada kemurahan dari Tuhan, harusnya aku binasa, harusnya aku dalam hukuman abadi,
Harusnya aku dalam kemalangan yang begitu tidak terbatas. Nah, setelah Roma pasal 1 ayat 11 itu mengungkapkan apa? Mengungkapkan banyak kemurahan Allah untuk orang-orang yang percaya. Saudara, kita tidak eksposisi Roma, tapi saya sebutkan. Misalnya, Tuhan memberikan hidup kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu dalam pasal 5 dan seterusnya. Tuhan memberikan pembenaran. Tuhan memberikan pengharapan. Di dalam pasal 5 juga. Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah. Saudara-saudara, jikalau kita melihat fakta kita di masa lalu adalah semacam itu, lalu Allah memberikan begitu banyak yang indah, maka kita sadar, Tuhan, aku tidak layak mendapatkan kemurahan-Mu. Dan jikalau aku sudah mendapatkan kemurahan, aku seharusnya sadar, diriku seharusnya ku pertaruhkan untuk Tuhan. Diriku seharusnya ku berikan untuk Tuhan pakai, bagaimana Tuhan mau untuk dalam hidupku. Saudara-saudara, kenapa banyak orang begitu sulit memberikan diri kepada Tuhan? Karena mereka merasa hidupku yang lalu tidak terlalu malang. Hidupku yang lalu tidak terlalu buruk. Apalagi kalau dalam keluarga yang keluarga berkecukupan. Memang hidupku harusnya lancar. Hidupku harusnya baik. Dan jikalau aku dalam keluarga Allah semacam ini, itu memang selayaknya. Untuk apa aku harus mengorbankan diri? Untuk apa aku harus mengorbankan jiwa? Untuk apa aku bertaruh mati-matian? Untuk bidang militer, untuk bidang politik, untuk bidang pelayanan, dan sebagainya. Itu tidak perlu. Ini adalah orang-orang yang tidak sadar. Bahwa dulu hidupnya, jikalau tidak mendapat kemurahan Allah, begitu malang, begitu dimusuhi Allah, begitu mengerikan. Saudara-saudara, bagian ini saja. Sebab ini saja, jikalau kita sadari, sudah menggerakkan hati kita. Tuhan, tolong saya harusnya hidup bagaimana? Bagaimana saya menyikapi segala kemurahan Allah ini? Nah, saudara, menarik sekali bahwa Paulus, waktu dia menyatakan tulisan dalam Roma 12 ayat 1, dia tidak mengatakan dengan kalimat yang begitu arogan. Saudara-saudara, Anda sudah menerima kebaikan Allah, maka harus menyerahkan diri pada Allah. Tidak. Paulus dengan nada yang lembut. Paulus dengan nada yang halus. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan. Sebenarnya saudara-saudara, meskipun orang tidak menyerahkan diri pada Allah, orang itu harusnya sadar. Sudah dibebaskan dari budak setan menjadi hamba kebenaran. Sudah dibebaskan dari musuh Allah menjadi anak Allah. Sudah dibebaskan dari kegelapan menuju terang. Sudah dibebaskan dari kerajaan setan kepada kerajaan Kristus. Harusnya sadar, Tuhan, apakah yang aku harus lakukan membalas kebaikan-Mu? Aku merasa hutang budi begitu besar. Bahkan bukan hanya hutang budi, hutang nyawa. Tuhan, jikalau Engkau menuntut jiwaku, Engkau menuntut nyawaku, Tuhan tolong saya mengasihi-Mu dengan segenap hati, memberikan yang Tuhan memang menjadi milik-Mu. Kita menjadi milik Tuhan. Tetapi Paulus menasihatkan, engkau seharusnya menjadi milik Tuhan. Tetapi nyatakanlah itu dalam suatu persembahan. Setelah itu sebabnya saya mengajak kita melihat sebab yang kedua. Sebab yang kedua, mari kita lihat di dalam Roma 12. Roma 12. Di sana dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab penting yang kedua, kenapa kita harus memiliki jiwa yang berkorban? Sebab yang kedua, orang percaya seharusnya mempersembahkan tubuh. Emang harus, Pak? Nah, sekarang kita lihat ya kitab Petrus. Nah, di dalam 2 Petrus, 1 Petrus ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9. Kenapa kita harus mempersembahkan diri? Nah, saudara, di dalam ayat ke-9, di sana saya akan tunjukkan satu ayat penting. Ini adalah status kita yang jarang dipahami atau jarang dihayati. Demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat,
yang rajani. Siapa diri kita? Waktu kita diselamatkan dari status ini semua, kita bukan hanya dijadikan anak Allah. Kita bukan hanya dijadikan murid Kristus. Kita bukan hanya dijadikan hamba Tuhan. Lebih dari itu, kita dijadikan imamat kerajaan Allah. Sebagai seorang imam, tugas kita apa? Mempersembahkan korban. Jikalau dalam hidup kita belum mempersembahkan korban, kita belum menggenapi maksud Tuhan kita sebagai seorang imam. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan beberapa gambar ya. Saudara, ini adalah gambar kemah suci. Ya. Nah, saudara, di dalam gambar kemah suci ini ada beberapa tempat di sana. Itu tempat seperti meja, itu bukan meja, tapi mezbah. Di atas mezbah ini, domba, sapi, kemudian ditaruh sana untuk dibakar. Nah, saudara, itu adalah cara mereka membuat persembahan. Nah, saudara, waktu mau mempersembahkan korban, dipilih binatang, boleh sapi atau binatang yang lain. Jikalau pilih domba, domba ini harus domba yang bersih, yang tidak cacat, yang bulunya tidak ada belangnya dan sebagainya. Domba yang bagus, diharapkan umur setahun. Itu adalah domba yang dalam keadaan yang sangat imut, sangat lucu, dan Anda tidak akan tega menyayat lehernya untuk dibunuh. Domba sangat cute, dan domba yang dalam keadaan sangat bagus ini dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan yang timpang kakinya, bukan yang koreng, bukan yang sedang sakit dan sebagainya. Domba pilihan. Nah, ini yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat gambar berikutnya. Disembelih, kemudian dibakar di atas. Waktu dibakar dalam keadaan mati. Sehingga domba tidak perlu bergerak-gerak, sudah dalam keadaan mati. Nah, tapi saudara-saudara, mari kita lihat gambar berikutnya. Ya. Sebelum binatang ini dikorbankan, seorang imam akan menuntun orang lain untuk taruh tangannya. Tangan orang bawa korban di atas kepala. Untuk apa? Orang ini harusnya dibinasakan. Orang ini harusnya dihukum mati karena dosanya di hadapan Tuhan. Maka dalam bijaksana Tuhan, baik, kalau kamu tidak ingin dihukum mati, Tuhan memberikan suatu jalan keluar yang lain. Yaitu dia harus membawa binatang, tangannya taruh di atas kepala itu untuk menjadi gambaran. Segala hukuman dosamu yang harusnya kamu tanggung, sekarang dialihkan pada binatang ini. Binatang ini menggantikan hukuman matimu. Oleh sebab itu binatang ini harus dibunuh. Tanda dia sudah mati, dia keluar darahnya. Nah, saudara, sapi itu dibunuh. Disembelih. Dan orang yang tadi meletakkan tangan melihat sapi disembelih. Dia harusnya sadar. Harusnya aku yang dibunuh. Ini ada binatang yang menggantikanku. Tetapi saudara, itu sebenarnya cuma gambaran. Gambaran apa? Gambaran tentang Kristus yang kelak akan menggantikan kita dihukum mati. Sehingga ini ada suatu lukisan yang bagus. Domba itu yang begitu bagus, yang begitu indah, yang begitu cute, dan domba terus mati. Domba itu sebenarnya menggambarkan Kristus. Itu sebabnya waktu Kristus datang, Kristus sebut anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi kalau dulu orang tempelkan tangan kepada kepala domba, sekarang jikalau orang ingin hukuman dosanya ditanggung orang lain, dia mengarahkan hatinya, mengarahkan hidupnya kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Kristus yang adalah anak domba Allah. Barang siapa percaya pada Kristus, hukuman dosanya ditanggung oleh Kristus dan kebenaran Kristus diberikan kepada dia. Nah, saudara, apa lagi yang kita lihat? Domba ini adalah domba yang bersih. Nah, saudara, waktu Paulus menuliskan ini, dia menekankan apa? Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, hidup kita diberikan kepada Tuhan. Hidup kita yang seharusnya dibinasakan sekarang diselamatkan menjadi milik Allah dengan suatu kesadaran. Tuhan, kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, saya terharu membaca tulisan John MacArthur. John MacArthur suatu saat didatangi oleh seorang wanita. Lalu wanita ini
mengungkapkan jeritan hatinya yang mungkin seperti dialami oleh banyak orang Kristen. Bapak John MacArthur, saya ada suatu keluhan yang saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Keluhanmu apa, Ibu? Saya ingin mengalami suatu hidup yang dipenuhi oleh Tuhan. Suatu hidup yang bersuka cita. Lalu untuk memperoleh itu, saya lakukan baca firman Tuhan. Saya lakukan saat teduh. Saya lakukan kegiatan untuk pelayanan. Saya menolong banyak orang. Supaya saya mendapatkan apa yang saya harapkan bisa dari Tuhan. Peace of God. Dia sudah mendapatkan peace with God. Sudah didamaikan dengan Tuhan. Tetapi peace of God, suatu perasaan sukacita, itu tidak ada. Pak John MacArthur, saya sudah berusaha mendapatkan banyak hal dari apa yang saya baca, saya lakukan. Kenapa hidup saya tidak sukacita? Pak John MacArthur, seorang pendeta, seorang teolog. Dia memandang dia dengan suatu tatapan penuh kasih. Ibu, mungkin ini saatnya. Saatnya Pak John MacArthur. Engkau berusaha mendapatkan banyak hal untuk dirimu. Iya kan? Benar, Pak. Mungkin ini saatnya. Ibu harus melangkah satu hal yang belum Ibu lakukan. Apa itu, Pak? Alih-alih Anda berusaha mendapatkan sesuatu untuk dirimu dari Tuhan. Persembahkanlah dirimu untuk Tuhan. Berikanlah dirimu untuk Tuhan. Persembahkan dirimu untuk Tuhan. Ibunya baru sadar. Dia belum melakukan itu. Aku sudah diselamatkan. Tuhan mencintai aku. Memang pusat alam semesta adalah diriku. Maka aku berhak mendapatkan kegembiraan. Berhak mendapatkan apa saja untuk diriku. Nah, konsep itu mencoba dia munculkan, dia lengkapi dengan berbagai kegiatan dia miliki. John MacArthur menasihatkan, mungkin bukan saatnya Anda untuk mendapatkan dari Tuhan. Anda sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan yang begitu banyak. Mungkin saatnya Anda harus melakukan, berikan hidupmu pada Tuhan. Persembahkan hidupmu pada Tuhan. Nah, saudara, ini menarik, saudara. Mari kita bayangkan. Jikalau kita belum persembahkan hidup pada Tuhan, maka kita akan pikir, ini hidupku, aku akan memperoleh segala sesuatu untuk diriku. Lalu kita mulai pikir, kalau sukanya untuk diriku, untuk Tuhan apa ya? Ya aku akan persembahkan sebagian uang. Aku akan, ya enggak tahu lagi, mungkin pelayanan. Tetapi saudara, jikalau kita mempersembahkan hidup, berbeda sekali. Sebelum saya jelaskan nanti berbeda dalam persembahan hidup. Saudara-saudara, waktu saya tinggal di Malang, setiap tanggal 5, itu ada arisan. Nah, saudara, kalau tidak ada arisan, rumah kami biasa saja. Ya, cukup rapi ya rapi, cukup bersih ya bersih. Tetapi begitu mau arisan, kami tahu akan kedatangan banyak orang. Apa yang terjadi? Kami membersihkan rumah, merapikan, lebih rapi dari biasanya. Lebih baik daripada biasanya. Karena apa? Akan dilihat banyak orang. Maka kami rapikan semuanya. Nah, saudara, ketika kami ingin disaksikan oleh banyak orang, maka kami mempersiapkan itu jauh lebih baik dibandingkan untuk diri kami sendiri. Demikian juga saudara-saudara. Mari kita bayangkan. Jikalau kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, dan di mezbah itu adalah hidup kita, maka saudara, di dalam hidup kita, kita masih diberi kesempatan. Perbaiki persembahanmu. Makin bersihkan persembahanmu. Maka motif kita beda. Motif kita bukan, Tuhan, berikan aku suatu sukacita, berikan aku damai sejahtera, berikan aku kudusan hidup. Bukan cuma itu. Persembahan ini, kita sebagai imam, Tuhan ini persembahanku. Tuhan tolong supaya ini makin bersih. Si aku ini makin bagus. Si aku makin indah. Si aku makin suci. Tuhan tolong saya supaya si aku ini merasakan sukacita sehingga dibagikan orang lain. Motif kita apa? Motif kita bukan selfishness. Motif kita adalah persembahan ini yang kita berikan pada Tuhan makin baik, makin baik, makin baik. Ini namanya sanctification. Ini namanya penyucian. Sehingga kita sedang mempersembahkan hidup, dan hidup ini kita mohon, Tuhan tolong supaya persembahan ini makin bagus, makin indah, makin berkenan kepadamu, makin mengerti kehendakmu, sehingga dia makin dipakai oleh Tuhan. Siapa persembahan ini? Diri kita sendiri. Maka di jalan kita berdoa,
Kita berdoa supaya apa? Kita berdoa supaya kita damai sejahtera. Betul. Tapi motif kita adalah supaya persembahan ini makin indah di hadapan Tuhan. Maka saudara, di dalam dua pengertian yang berbeda, yang satu orang Kristen betul-betul, ya Tuhan berikan aku sukacita. Yang satu bersifat selfishness. Tapi jika orang yang sudah mempersembahkan hidup, Tuhan supaya diri yang sudah dipersembahkan ini mengalami sukacita dari Tuhan, mengalami damai dari Tuhan, lalu dia menjadi alatmu yang efektif di dunia. Dan Tuhan, seperti halnya domba, seperti halnya sapi yang dipersembahkan, harus sampai mati. Seperti halnya Kristus telah memberikan nyawanya untuk aku sebagai anak domba Allah. Tuhan, kiranya apa yang kupersembahkan ini, jikalau Tuhan menuntut nyawanya, jikalau Tuhan menuntut jiwanya, aku relakan Tuhan. Siapa itu? Diri kita yang dipersembahkan. Saudara-saudara, itulah arti jiwa yang berkorban. Sampai saya tingkat 3 di mahasiswa, saya tidak pernah menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Terlalu mengerikan. Menakutkan buat saya. Saya mengikuti LPMI waktu itu. Lalu di LPMI diajar bagaimana setiap orang jikalau ingin bertumbuh, salah satunya adalah mempersembahkan hidup pada Tuhan. Saya ada perasaan was-was. Bagaimana kalau saya persembahkan hidup, saya ingin ke kiri, Tuhan mau saya ke kanan. Bagaimana kalau saya persembahkan hidup, saya mau ke belakang, Tuhan mau saya ke depan. Bagaimana jikalau kehendak Tuhan menguasai kehendakku? Wah, bertahun-tahun setelah mengerti kebenaran itu, saya tidak gubris. Sebenarnya di balik itu ada semacam ketidakpercayaan pada Tuhan. Saya takut Tuhan menjadi orang diktator dalam hidup saya. Saya takut Tuhan tidak betul-betul mengasihi saya sehingga akan hidup menyakiti saya. Tetapi setelah saya tahu fakta, hidup saya harusnya lebih malang dari saya memiliki. Saya pernah menjadi musuh Allah. Saya pernah menjadi terpidana. Saya pernah mati rohani. Saya pernah menjadi budak setan. Dan Tuhan selamatkan saya. Apakah hak saya memiliki hidup saya demi diri saya sendiri? Jikalau saya ingin memiliki hidup saya sendiri, Tuhan bisa buang saya dan saya mengalami kemalangan begitu mengerikan. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Setelah menyadari itu, saudara-saudara, saya tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Jikalau saya mau bertanya, apa bukti Tuhan mengasihi saya? Kristus sudah mati dan bangkit untuk saya. Saudara-saudara, saya orang Kristen. Jikalau saya harus menjadi seperti Kristus, Kristus telah mati untuk saya. Kristus telah berkorban untuk saya. Apakah saya rela mati untuk Kristus? Apakah saya rela berkorban untuk Kristus? Di mana barter itu sudah seimbang? Saya belum seimbang. Maka saudara, saya ingat tahun 88. Untuk pertama kali saya masuk kamar, waktu di kota Lawang, saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mempersembahkan hidup. Bukan karena saya merasa begitu hebat. Tidak. Saya pernah dalam keadaan hina, tapi Tuhan selamatkan. Dan ini sebenarnya milik Tuhan. Sebelum saya memikirkan diriku sebagai milik Tuhan, saya akan berusaha mendapatkan banyak hal demi selfishness saya. Tetapi saya sekarang ingin mendapatkan banyak hal dari firman Tuhan. Kenapa? Saya ingin korban ini, yaitu di hidup saya, makin sempurna di hadapan Tuhan. Saya ingin menyucikan emosi saya. Saya ingin menyucikan kehendak saya. Saya ingin menyucikan rencana hidup saya. Saya ingin menyucikan rencana hidup saya, motif saya. Dan ini saya ingin sempurnakan sehingga menjadi korban yang makin indah di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bisa memakai korban itu untuk banyak hal selama saya hidup. Saudara-saudara, jiwa yang berkorban ditentukan dua ini. Sadarkah kita memiliki kemurahan Allah? Sadarkah kita seorang imam yang harus mempersembahkan? Persembahan terbaik kita apa? Hidup kita, jiwa kita, milik kita, rencana kita. Bahkan istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, persembahkan kepada Tuhan. Maukah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Baru di situ kita bisa mengharapkan jiwa yang berkorban untuk Tuhan. Rela mati dan sebagainya. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami yang begitu nista dan tidak layak mendapatkan keselamatan dari Kristus. Dan kematian yang ditanggungnya begitu mengerikan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, memandang diri yang harusnya binasa ini sekarang mengorbankan dan mempersembahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan. Dulu kami budak setan, sekarang kiranya kami jadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Pakailah kami ya Tuhan. Dan jikalau di antara jemaat ada yang tergerak untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan hati dia dan membuat dia siap untuk melaksanakan segala mandat Tuhan dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan di dalam doa ini saya mengajak Anda untuk mendoakan mengenai persekutuan Okumene GRI, lalu Antioquia Ladies Fellowship, Coffee Break, dan Antioquia Youth Fellowship. Kita juga bersyukur untuk kelahiran Tobias Namora Siregar, ya, cucu Ibu Yatin Yusuf, ya. Dan kemudian kita berdoa untuk mitra GRI, baik untuk Mika, Fama, Reformata, ya. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang terpuji dan kebaikan-Mu, kesempurnaan rencana-Mu, kesetiaan-Mu adalah sesuatu yang kami banggakan. Engkau adalah Allah yang kami andalkan di dalam segala peristiwa di dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi anak Allah dan kami bersyukur boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk kegiatan GRI, yaitu persekutuan Okumene yang diadakan. Kami juga berdoa untuk Antioquia Ladies Fellowship dan juga pendalaman Alkitab Bina Pasutri dan Antioquia Youth Fellowship. Tuhan, di dalam setiap acara yang diadakan tersebut, kiranya Tuhan menyatakan kehadiran-Mu, sehingga mereka dihangatkan oleh kehadiran-Mu, dan juga pernyataan Roh-Mu, belas kasihan Roh Kudus, sehingga setiap firman yang diberitakan betul-betul mengisi jiwa kami yang terdalam. Kami dipuaskan oleh Tuhan, dan kami bisa melayani Tuhan lebih baik lagi melalui hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kelahiran Tobias Namora Siregar, cucu Ibu Yatin Yusuf. Kami berdoa ya Tuhan, melalui anak ini yang Tuhan izinkan lahir, kiranya Tuhan sendiri yang menyatakan anugerah maksud-Mu yang kekal, sehingga kehadirannya menjadi suatu kehadiran yang khusus di dalam keluarga ini, bahkan memberikan inspirasi akan maksud Tuhan bagi keluarga ini dan bagi anak ini. Kiranya Tuhan memakai anak ini untuk maksud Tuhan yang kekal, yang mulia, yang sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mitra Gereja Reformasi Indonesia. Baik mitra untuk Mika, untuk Pama, maupun Reformata. Tuhan, kami berdoa untuk segala penulis yang Tuhan sudah siapkan di Reformata. Untuk orang-orang yang Tuhan siapkan untuk menyatakan tulisan dan maksud menurut maksud Tuhan. Kiranya mereka bisa menyatakan kebenaran-Mu dan menggerakkan hati banyak orang untuk kembali ke jalan yang benar. Kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan sekolah Mika Makedonia. Kiranya segala kekurangan di dalam setiap bulannya Tuhan sendiri akan mencukupi melalui menggerakkan hati orang-orang yang sudah titipkan berkat Tuhan. Kiranya banyak anak yang dapat studi dengan tenang, banyak guru yang belajar dengan tenang. Dan terlebih lagi, kiranya mereka menjadi murid-murid Kristus yang didewasakan, berlipat ganda. Dan ketika mereka lulus dan Tuhan tempatkan dimanapun, mereka menjadikan orang lain murid Kristus seperti Amanat Agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.